Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana ikatan dalam senyawa kompleks tersebut dibahas berdasarkan teori ikatan valensi. Jadi, Linus Pauling mengatakan bahwa ikatan dalam kompleks merupakan ikatan kovalen koordinasi hasil overlapping antara orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas dengan orbital ion logam yang kosong. Jadi, kalau kita kembali materi sebelumnya, yaitu di kimia organik 1 untuk bab ikatan kimia, maka mungkin kita review sedikit contohnya dalam CH4, bagaimana teori ikatan valensi menjelaskan ikatan kovalen dalam CH4. Tapi ikatan kovalen dalam CH4 itu bukan ikatan kovalen koordinasi, tapi ikatan kovalen biasa. Jadi di sini kita coba buat untuk CH4 itu C6, maka konfigurasinya adalah 1s2, kemudian 2s2, kemudian 2p2. Nah, di sini kita buat 1s2, 2s2, maaf, kemudian 2p2. Nah, kalau dalam CH4 yang overlapping adalah orbital C dengan elektron dari orbital H. Jadi di sini yang akan masuk ada 4H, berarti ada 4 elektron. Jadi elektron yang ini akan tereksitasi ke sini atau dia akan promosi ke 2P sehingga membentuk suatu orbital hibrid seperti ini. 1, 2, 3, 4, masing-masing berisi 1 elektron. 1, 2, 3, 4. Nah, nama orbital hibridnya adalah sp3. Setelah orbital C hibrid membentuk sp3, maka akan overlapping dengan orbital dari H. Jadi, masuk di overlapping sama orbital dari H yang masing-masing berisi 1 elektron. Jadi, silahkan kalian lihat, kalau CH4 ikatan senyawa kovalen, bukan senyawa koordinasi, maka mekanismenya itu adalah overlapping antara orbital dari C dengan orbital dari H. Berarti C ini orbitalnya dia sudah berisi 1 elektron. Sedangkan kalau ikatan koordinasi, yang terjadi adalah overlapping antara orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas. Nah, karena ligannya berisi pasangan elektron bebas, maka orbital dari ion logam adalah harus orbital yang kosong. Oke, itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Sehingga proses pembentukan kompleks dalam ikatan koordinasi, yang pertama ion pusat itu harus menyiapkan sejumlah orbital kosong yang sesuai dengan disertai proses hibridisasi. Pertanyaannya, orbital bagaimana yang bisa mengalami hibridisasi? Orbital yang bisa mengalami hibridisasi adalah orbital yang tingkat energinya hampir yang sama atau hampir sama. Contohnya elektron 4s. Elektron dari 4s itu bisa tereksitasi atau promosi ke orbital 3d. Nah, menurut Linus Pauling, pembentukan kompleks berdasarkan teori ikatan valensi atau valence bond theory itu adalah reaksi asam basa di mana ligan bertindak sebagai basa Lewis sedangkan logam bertindak sebagai asam Lewis. Nah, sekarang ini contohnya, kita cari contohnya. Nah, contohnya CrCO 6 kali. Nah, pertama-tama yang harus dibuat adalah buat konfigurasi dari atom pusat. Atom pusat Cr24Cr, maka konfigurasinya Ar3D5, 4s1, 4p. Ini pada keadaan dasar. Kemudian pada saat elektronnya tereksitasi, jadi ini yang tereksitasi itu, kita buat dulu elektronnya tereksitasi. Elektron tereksitasi, jadi elektron yang ini dia semuanya berpasangan. Sehingga 3D6, 4s-nya kosong. Kita buat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa ligan yang mau diikat? Ligan yang mau diikat berjumlah 6 karbonil.
Sehingga kalau 6 karbonil berarti ada berapa pasangan elektron bebas yang akan masuk? Ada 6 pasangan elektron bebas yang akan masuk. Kalau ada 6 pasangan elektron bebas yang akan masuk, berarti si Cr ini harus menyiapkan berapa jumlah orbital kosong? Harus menyiapkan sebanyak 6 orbital kosong. Sehingga kita lihat sini ada berapa? 1, 2, 3. Masih 3, sehingga karena dia kulit keempat. Nah, dia bisa meminjam orbital P. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sudah pas di sini. Jadi kita buat bagaimana CR dalam CO6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapa orbital kosongnya? Yang harus disiapkan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita buat ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi orbital ini akan hibrid. Nah, ini namanya orbital apa? Orbital D-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian orbital S. Kemudian orbital P-nya ada 3. Maka yang ini namanya orbital D2sp3. Ini D2sp3, D2sp3. Nah, semua namanya adalah orbital D2sp3. Setelah orbital dari Cr ini hibrid, menyiapkan 6 orbital kosong, maka dia selanjutnya akan overlapping dengan 6 pasang elektron bebas dari karbonil. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 pasang, 6 pasang. Sehingga dalam CrCO 6 kali, hibridisasinya ada D2sp3 dengan geometri oktahedral. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh yang lainnya adalah FeCO 6 kali. Dalam FeCO 6 kali, FeCO 5 kali. Pertama kita buat dulu konfigurasi Fe. Di sini Fe muatannya berapa? Fe muatan tidak bermuatan, artinya dia netral. Fe26, Ar 3D6, 4S2. Ini pada keadaan dasar. Kemudian pada keadaan dia tereksitasi, S-nya semua akan pindah ke D, maka jumlahnya di sini ada 3D8, 4S-nya dia akan kosong. Nah, ada 5 karbonil yang akan masuk, maka si Fe ini harus menyiapkan 5 orbital kosong. 1, 2, nah karena masih 2, ini 1, 2, maka kita menggunakan orbital P pada kulit ke-4. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga 5 orbital akan hibrid membentuk DsP3. Jadi namanya orbital DsP3, ini DsP3, ini DsP3, ini DsP3, ini DsP3. Setelah hibrid, maka masuklah 5 pasang elektron dari karbonil. Sehingga hibridisasinya DsP3 dengan geometri trigonal bipiramida. Nah, ini contoh ketika senyawa kompleksnya dia tidak bermuatan. Nah, kita cari contoh yang lain. Contohnya, Be, sebelumnya ini, untuk NiCO 4 kali. Ni silakan kalian buat, coba latihan di rumah untuk NiCO 4 kali dan hibridisasinya seperti apa. Harus kita ketahui untuk Cu+, Zn+, dan seterusnya dengan bentuk konfigurasi elektron Nd10, N+1S0, dan Li+, Be2+, dan seterusnya dengan konfigurasi Ns2, N+1S0, dan N+1P, kompleks bilangan koordinasinya itu adalah 4 atau kurang. Berarti jumlah ligan yang diikat atau jumlah pasangan elektron bebas yang diterima itu adalah 4. Sekarang contohnya, Be F4 2-. Nah, kita buat konfigurasi untuk Be. Be konfigurasinya di sini adalah 2S2. Konfigurasinya di sini ada 2S2, 2P, helium 2S2, 2S2. Jadi jangan lihat dulu yang ini, karena konfigurasi untuk berhelium adalah helium 2S2. Seperti ini. Nah sekarang,
Kita di sini bereliumnya bermuatan atau netral? F di sini minus 4, jadi di sini harusnya BE-nya plus 2. Sehingga BE dalam BeF42 minus itu Be2 plus, maka menjadi helium, karena dia lepas ini 2 elektronnya menjadi 2s0. Kemudian kita lihat ada 4 F minus yang mau berikatan dengan Be, berarti ada 4 pasang elektron yang akan masuk ke dalam orbital Be. Jadi harus menyiapkan 4 orbital kosong. Bagaimana caranya menyiapkan 4 orbital kosong? Nah, di sini kan cuma 2s. Nah, di kulit kedua itu masih ada orbital p, sehingga bisa menggunakan orbital 2p. Jadi, termosnya hilang. Jadi langsung di sini saja digunakan. Ada 4 orbital kosong, 1, 2, 3, 4. Maka dia akan hibrid membentuk hibridisasi 1 orbital S dan 3 orbital P, maka sp3. Ketika orbital dari Be hibrid, maka masuklah 4 pasang elektron dari F-, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Maka hibridisasinya adalah sp3. Untuk sp3, maka geometrinya adalah tetrahedral. Sekarang kita lanjut contohnya. Nah, sekarang kita ambil contoh yang lebih banyak. Contohnya yaitu PT-Cl42-. Pertama, buat dulu konfigurasi untuk PT. PT itu nomor atomnya 78, maka xenon 4F14, 5D8, 6S2. Ingat, lupa saya jelaskan di awal, orbital yang digunakan untuk hibrid atau yang ditempati oleh pasang elektron bebas itu adalah orbital valensi. Jadi orbital valensi yang digunakan, orbital valensi yang digunakan untuk hibrid atau yang akan ditempati oleh pasangan elektron dari ligan. Jadi 4F14, 5D8, 6S2, dan 6P. Maka di sini 5D8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 6S2. Nah, sekarang PT di sini muatannya berapa? Apakah dia netral atau tidak? Nah, di sini X, di sini minus 4, jumlahnya minus 2, maka PT muatannya adalah plus 2. Sehingga ketika PT plus 2, maka 2 elektron ini akan lepas, sehingga menjadi 5D8, 6S. Nggak usah lihat dulu yang 6P ini. Berarti 5D8, 6S. Kita buat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ada keterangan bahwa ternyata PTCl4 itu bersifat diamagnetik. Nah, di sini yang harus kalian pahami, jadi tidak semua senyawa kompleks tersebut elektronnya akan mengalami eksitasi. Nah, itulah salah satu kekurangan dari teori ikatan valensi, di mana kita harus mengetahui terlebih dahulu sifat kemagnetannya, baru kita dapat menentukan bagaimana elektron dalam atom pusat tersebut, apakah dia mengalami eksitasi atau tetap pada keadaan seperti ini. Nah, di sini sifatnya dia katanya diamagnetik. Diamagnetik artinya semua elektronnya berpasangan. Sehingga yang ini, elektron-elektron di sini harus dibuat berpasangan. Sebanyak 8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang, ada berapa Cl kloro yang mau masuk? Kloro yang mau masuk jumlahnya sebanyak 4. Nah, di sini yang kosong kan baru orbital, 1 orbital D dan 1 orbital S. Nah, bagaimana cara mendapatkan 2 orbital kosong yang lain? Maka kita memanfaatkan orbital P.
Karena kulit 6s, dia bisa hibrid dengan kulit P. Begitu juga dengan D pada kulit kelima. 5D bisa hibrid dengan 6s dan 6P. Sehingga kita gunakan orbital P sebanyak 2. Kalau ada 4, maka 1, 2, 3, 4. Maka orbital yang ini ada orbital dsp2. Satu orbital D, satu orbital S, dan 2 orbital P. Ketika sudah hibrid, membentuk orbital dsp2, maka selanjutnya akan overlapping sama keempat pasang elektron dari kloro. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut. Bagaimana contoh untuk yang paramagnetik? Contohnya adalah NiCl4. NiCl4 dominan sama, kita butuh konfigurasi untuk Ni, maka Ar 3D8, 4S2. Kemudian di sini Ni motornya berapa? Ni di sini X, Cl-nya minus 4, kemudian motornya di sini adalah minus 2, sehingga X sama dengan plus 2. Maaf, di sini harusnya Ni plus 2. Sekarang kita buat 3D8, 4S2, silakan kalian isi di sini. Kalau dia 2 plus, maka 2 elektron dari 4S ini akan lepas, sehingga sisa 3D8. Biasa isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang, apakah elektron tersebut akan tereksitasi? Kita lihat dari sifat kemagnetannya. Di sini katanya dia bersifat paramagnetik. Paramagnetik artinya ada elektron yang tidak berpasangan. Artinya dia tetap seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti elektronnya ini akan tetap. Elektron-elektron ini dia tidak akan tereksitasi. Karena dia sifatnya adalah paramagnetik. Berarti ada elektron yang tidak berpasangan. Selanjutnya, orbital dari atom pusat akan hibrid. Ada berapa Cl yang mau masuk? Cl yang mau masuk jumlahnya ada 4, maka Ni harus menyiapkan 4 orbital kosong. Jadi kita coba di sini. Maka dia menggunakan orbital S. Dari sini sampai 4S. Kemudian dimanfaatkan yang 4P. SP. Sehingga dia hibrid membentuk orbital hibrid SP3. Setelah orbital atom pusat hibrid menyiapkan 4 orbital kosong, maka akan masuklah 4 pasang elektron dari si kloro. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi yang tadi ini sp3 tetrahedral. Nah, jadi tadi untuk kompleks D8 ada 2, bisa diamagnetik, bisa paramagnetik. Kalau dia diamagnetik yang tadi dsp2, maka strukturnya bujur sangkal. Kemudian kalau dia paramagnetik, strukturnya ada tetrahedral. Nah, Phoebe dapat menjelaskan kompleks koordinat 6 juga, yaitu untuk kompleks D6. Jadi kompleks D6, dia bisa bersifat, yang dijelaskan tadi D6 berarti bisa bersifat paramagnetik, bisa juga bersifat diamagnetik. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Untuk CO NH36 kali 3+, katanya dia bersifat diamagnetik. Dia bersifat diamagnetik, maka semua elektronnya harus berpasangan. Ingat, elektron yang berpasangan itu bukan elektron dari ligan, tetapi elektron dari atom pusat. Nah, kita buat konfigurasinya kobalt CO 27 kobalt, Ar3D74S2. Di sini kobalt motornya berapa? Di sini kobalt motornya 3+, sehingga yang lepas adalah elektron di sini, 2 lepas, kemudian 1 di sini, sehingga menjadi 3D6. Nah, 3D6, kemudian karena katanya semua elektronnya diamagnetik, maka semua elektronnya berpasangan, maka yang ini semua dibuat berpasangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemudian si kobalt harus menyiapkan berapa orbital kosong? Menyiapkan 6 orbital kosong, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah menyiapkan 6 orbital kosong ini, kemudian dia membentuk orbital hibrid D2sp3, maka 6 pasang elektron dari amin atau NH3 akan masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia D2sp3. Nah, bagaimana dengan heksafluorokobaltat 3? Kalau heksafluorokobaltat 3 katanya dia paramagnetik. Di sini kobalt, motonya juga sama ya, motonya kobalt 3+. Nah, tapi dia sifatnya paramagnetik. Berarti apakah dia tetap kondisinya seperti ini? Jadi kita coba buat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia tetap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia paramagnetik, maka dia tetap seperti ini. Tidak bisa diubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada elektron yang tidak berpasangan. Kalau ini sifatnya dia magnetik, maka semua elektron ini akan tereksitasi menjadi berpasangan. Nah, coba kalian kerjakan di rumah. Kalau untuk kobalt F63 ini sifatnya paramagnetik, apa hibridisasinya? Maka kalian akan mendapatkan hibridisasinya adalah sp3b2. Silahkan kalian latihan, kemudian tanyakan di grup jika ada yang mau ditanyakan. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk kompleks koordinat 6, dia ada 2 kemungkinan. Bisa D2sp3, bisa sp3d2. Yang tadi, kalau misalnya tadi dia yang sebelumnya ini D2sp3, ini sp3d2. Nah, kalau D2sp3 itu namanya kompleks orbital dalam, ini namanya kompleks orbital luar. Kompleks orbital dalam artinya inner orbital complexes, sedangkan orbital luar artinya disebut juga outer orbital complexes. Jadi yang ini, ya ini artinya inner, kalian digunakan adalah orbital D pada kulit di dalam. Jadi ini sp3d2 digunakan kan di sini 4s, 4p, dan 4d. Yang digunakan adalah elektron D terluar. Ini inner orbital D pada kulit di dalam, sedangkan ini orbital D pada kulit yang sama. Jadi ada inner, ada outer. Sekarang, bagaimana kompleks yang logamnya berelektron ganjil? Misalnya dia D5. Kalau D5 kan kita bisa buat dia menjadi satu yang tidak berpasangan. Bisa juga, ini saya coba gambarkan. Kalau D5 seperti ini. Kemungkinan pertamanya. Jadi bisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini sifatnya paramagnetik. Kita bisa juga buat dia seperti ini. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, ini paramagnetik, ini juga paramagnetik. Sehingga kita akan menggunakan yang mana? Kalau yang ini ada 5 jumlah elektron tidak berpasangan, sedangkan hanya 1 elektron tidak berpasangan. Sehingga ada namanya derajat paramagnetisasi kompleks, di mana rumusnya mu sama dengan 2 dikali akar S kali S tambah 1. Nah, ini nggak usah dihafal, kan cukup hafal yang ini. Jadi, ketika momen magnetnya, mu-nya, yang kalian hafal cukup 2 ini saja. Ini. Saya kira saat ini juga bisa kalian hafal. Jadi nanti saat ujian, saya akan hanya memberikan data mu. Jadi ketika mu-nya 1, maka jumlah elektron tidak berpasangan sebanyak 1. Mu-nya 2, maka jumlah elektron tidak berpasangannya ada 2. 3, maka elektron tidak berpasangannya ada 3. Nah, begitu juga seterusnya. Sekarang kita coba kalian latihan di rumah. Bagaimana hibridisasi untuk Fe H26 kali 3+, itu dia 5 elektron tidak berpasangan, sedangkan Fe Cn 6 kali 3-, sama keduanya sifatnya paramagnetik, tapi yang di atas 5 elektron tidak berpasangan, yang di bawah 1 elektron tidak berpasangan. Coba kalian buat.
Nah, kalau yang 5 elektron tidak berpasangan, maka nanti hibridisasinya akan dapatkan sp3p2. Sedangkan kalau satu elektron tidak berpasangan, kan akan dapat hibridisasinya D2sp3. Silakan kalian coba latihan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari teori ikatan valensi. Keunggulannya dia sangat sederhana dan dapat menjelaskan struktur dan sifat magnetik berbagai senyawa kompleks. Kemudian pengukuran momen magnet, silakan kan baca. Nah, ini kelemahannya, dia tidak dapat menjelaskan terjadi spektrum elektronik, ini tidak dapat menjelaskan warna, dan satu lagi kelemahannya kita harus mengetahui dulu sifat momen magnetnya atau sifat magnetnya, baru kita dapat menentukan apakah elektron tersebut tereksitasi atau tetap pada keadaan dasar. Nah, ini akan saya jelaskan. Salah satu kelemahannya itu dia tidak dapat menjelaskan terjadinya kompleks planar segi 4 dari CuNH3 4 kali 12. Jadi, berdasarkan hasil eksperimen, ternyata CuNH3 4 kali 12 itu bentuknya adalah planar segi 4. Nah, sini kita coba buat. Cu 3-AR, 3-4S2, di sini Cu muatannya 2+, sehingga menjadi 3D9. Jadi kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga ada 4 NH3, dan 4 NH3, langsung saja 4 orbital kosong digunakan, berarti langsung saja orbital kosong, disiapkan 4, hibridisasi orbitalnya adalah sp3, kemudian untuk orbital hibrid masuk 4 pasang, 1, 2, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, dan 4 pasang. Maka sp3 itu adalah tetrahedral. Nah, ini merupakan teori ikatan valensi. Sedangkan ternyata berdasarkan hasil analisis menggunakan XRD, X-ray diffraction, ternyata kompleks CuNH3 4 kali itu bentuknya adalah planar segi 4 atau bentuknya DsP2. Sehingga katanya ini satu elektron ini dia bisa tereksitasi ke sini. Kira-kira itu bisa atau tidak? Itu tidak bisa. Karena dia dari 3D tereksitasi ke 4P, itu tidak bisa. Yang bisa misalnya 3D dia ke 4S. Atau 4S ke 3D, itu bisa karena tingkat energinya berdekatan. Tapi kalau misalnya 3D ke 4P itu tidak bisa. Nah, ini salah satu kelemahannya. Kemudian katanya, kalau gitu di sini Cu-nya, di sini motornya 3+. Sehingga yang ini lepas, jadi di sini kosong, jadi membentuk DsP2, bentuknya sama dengan CXRD, tapi ternyata tidak bisa. Karena Cu2+ itu dia jauh lebih stabil daripada Cu3+. Nah, inilah salah satu kekurangan dari teori ikatan valensi. Dia tidak dapat menjelaskan bentuk planar segi 4 dari CuNH3 4 kali. Nah, sekarang silahkan kalian soal. Ini ada beberapa senyawa kompleks, kemudian tentu hibridisasinya. Silakan kalian latihan di rumah, kemudian tanyakan di grup jika ada yang ingin ditanyakan. Saya kira cukup untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.